Ya, halo selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama Aktivisio Surabaya. Eh, Lama tidak upload materi ya. Hari ini saya akan coba share tentang fisioterapi pada bayi prematur. Video ini akan saya bagi dalam dua bagian ya. Bagian pertama adalah latihan-latihan pada masa anak-anak dalam inkubator atau dalam perawatan di rumah sakit. Dan pada video kedua akan saya bahas latihan setelah keluar dari rumah sakit ya atau di rumah. Bapak Ibu sekalian, bayi prematur merupakan bayi yang lahir sebelum waktunya ya. Jadi secara definitif ada dua macam atau dua jenis. Yang pertama adalah lahir sebelum HPL-nya kurang atau lebih dari 2 minggu ya dari selisih HPL yang sudah ditetapkan. Jadi yang jenis pertama ini adalah bayi yang lahir secara waktu dia kurang ya, secara waktu dia kurang berada di dalam perut ibu. Kemudian nanti ada bayi prematur dengan kategori berat lahirnya cukup rendah ya, di bawah 2 kilo ya, di bawah 2 kilo. Kenapa kita perlu bahas ini? Terkait yang definitif yang pertama ya, bayi prematur yang lahir terlalu cepat, terlalu dini, itu nanti akan kehilangan saat-saat di mana dia terstimulasi di dalam perut ibunya ya. Jadi di 3 bulan akhir atau trimester akhir atau beberapa minggu sebelum dia lahir itu ada posisi fleksi namanya, sebuah posisi meringkuk yang cukup intens yang dilakukan oleh janin atau bayi yang nanti ternyata fungsinya sangat luar biasa dalam sistem gerak di dalam tubuh bayi itu. Ya, ini adalah pola fleksi ya yang tadi saya sampaikan. Jadi menjelang kelahiran bayi atau di mungkin usia 36 minggu sampai 38 minggu, janin itu akan berada dalam posisi fleksi atau meringkuk seperti ini ya. Jadi karena bayi tambah besar ya beratnya, kemudian rahim dan perut ibu sudah tidak bisa melar kembali ya, tidak bisa melonggar, tempatnya semakin kecil sehingga mau tidak mau posisi bayi akan melakukan gerakan meringkuk atau fleksi seperti ini. Eh, Pertanyaan kita kasihan gitu ya. Ya, kasihan bayinya dalam posisi meringkuk seperti ini berhari-hari gitu ya, bahkan berminggu-minggu. Tapi ternyata secara kajian teori fisiologi bahwa posisi ini sangat menguntungkan bagi bayi ya. Posisi ini adalah posisi awal dia belajar nanti dalam sistem gerak di fase selanjutnya yaitu setelah lahir. Jadi di posisi ini bayi akan belajar banyak hal ya. Yang pertama adalah dia akan belajar pola nafas ya. Jadi bernafas pada posisi meringkuk seperti ini akan sangat memudahkan nantinya ketika bayi setelah lahir ya, dan posisi ini akan diulangi lagi di usia 3 bulan setelah lahir, nanti akan membuat fungsi pernafasan itu jauh lebih baik ya. Bayi-bayi dengan gangguan nafas nanti salah satu treatmentnya adalah membawa bayi ke posisi fleksi atau ke tengah tubuh seperti ini. Kemudian nafas itu sangat terkait dengan fungsi oral nanti ya. Fungsi oral pada bayi secara dasar adalah menghisap ASI dan juga menelan ya. Jadi bernafas, menghisap ASI dan menelan ini jadi satu kesatuan. Kalau nafasnya terganggu ya karena posisi yang tidak terstimulasi dengan baik ya di trimester akhir, nah nanti akan terjadi ya kemampuan refleks menghisap ASI dan menelan juga akan terganggu. Makanya bayi-bayi prematur itu sangat beresiko untuk mengalami atau kenaikan berat badannya tidak signifikan. Karena apa ya? Karena kemampuan dia untuk menghisap ASI dan menelan ASI itu agak melemah begitu. Sehingga nanti latihan pada posisi fleksi ini sangat penting ke arah sana juga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah koordinasi ya. Jadi bayi mulai mengenal tengah tubuhnya ya, mengenal tangan dan kakinya. Di beberapa bukti USG 4 dimensi ya dalam kandungan itu bayi sudah mulai mengenyot gitu ya. Jadi memasukkan jempol dalam mulutnya untuk latihan nanti menghisap ASI setelah dia lahir. Ya, jadi posisi tengah tubuh ini sangat penting ke arah fungsi oral tersebut. Kemudian yang tak kalah penting adalah sebagai pondasi gerakan. Ya, jadi nanti setelah lahir bayi akan mengulang posisi ini kembali ya di usia 3 bulan dan nanti akan menjadi pondasi gerakan motorik kasar. Ya, tentu kita tahu setelah lahir bayi akan melakukan fungsi-fungsi motorik kasar ya seperti miring, tengkurap, kemudian duduk, merangkak, berdiri dan berjalan. Nah, fungsi-fungsi tadi diawali dari pondasi pada posisi tengah tubuh seperti ini.
Jadi bisa dibayangkan kalau pengalaman bayi pada 3 bulan terakhir itu tidak terstimulasi atau tidak mendapatkan porsi waktu yang cukup karena dia harus lahir dalam kondisi prematur dengan beberapa sebab. Sehingga nanti kajian motorik kasar ya, kajian bayi bergerak di 0 sampai 1 tahun itu kita tarik kembali kepada posisi ini, posisi fleksi. Baik, akan saya tampilkan beberapa latihan-latihan sederhana yang bisa dilakukan ketika bayi prematur yang lahir dan ada dalam perawatan ya. Ini belum pulang gitu ya, dalam masa perawatan. Biasanya di NICU atau perawatan rumah sakit itu kita bisa melakukan latihan fleksi juga ya. Jadi kita bawa bayi dalam posisi meringkuk seperti ini ya, mengcopy ya aktivitas yang seharusnya dilakukan di trimester 3. Nah, tentu harus ada pengawasan dari tenaga medis gitu ya, yang merawat ya, dokter, perawat atau fisioterapis anak yang ada di NICU untuk melakukan atau izin melakukan gerakan atau aktivitas seperti ini ya. Jadi agak riskan memang tapi harus tetap dilakukan di bawah pengawasan dari ahli medis yang sedang menangani si anak. Kemudian aktivasi otot-otot wajah, jadi ini tujuannya nanti untuk membuat bayi lebih melek gitu ya. Kemudian mengaktifasi fungsi oral juga karena nanti akan ada sentuhan di mata dan juga di mulut. Di mana pada bayi-bayi prematur fungsi menghisap menelannya biasanya mengalami keterlambatan fungsi sehingga diperlukan stimulasi pada otot-otot area wajah yang nantinya ya berfungsi untuk salah satunya memudahkan dia bagaimana dia nanti untuk menghisap dan menelan ASI gitu ya sebagai fungsi pertama yang harus dia miliki. Kemudian beberapa bayi dengan gangguan nafas itu juga perlu dilatih untuk latihan nafas dari hidung dalam posisi fleksi juga seperti ini ya. Jadi posisi fleksi atau meringkuk ini sangat penting nanti untuk melatih dia bernafas. Ya, kekuatan paru-parunya untuk mengambil udara. Ini teknisnya adalah mulutnya ditutup, kemudian diposisikan tengah tubuh, ya supaya bayi bisa bernafas dari hidung dengan lebih optimal ya. Nanti akan melatih dia untuk bernafas lebih optimal di usia setelah 3 bulanan gitu. Kemudian stimulasi body shim ini adalah salah satu stimulasi untuk mengenalkan anggota tubuh bayi ya karena tadi kita tahu posisi fleksi yang dia lakukan di trimester akhir itu salah satunya adalah mengenali wajah dan juga tangannya sehingga kita sentuhkan tangan ke area wajahnya untuk body awareness namanya ya jadi mengetahui posisi atau anggota tubuhnya. Nanti secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan otak di fase selanjutnya. Jadi intinya di trimester atau di setelah dia lahir, lahir prematur dalam perawatan itu beberapa stimulasi yang bisa kita lakukan, belum mengejar ke motorik ya, tetapi basic-basic fondasi yang ada di oral ya, yang berfungsi untuk menghisap dan menelan ASI itu sering dikenalkan. Itu nanti penting untuk peningkatan berat badannya. Ya, setelah ini baru nanti akan dilakukan latihan-latihan yang berorientasi pada motorik kasar, ya di mana latihan nanti dilakukan di rumah. Ya, nanti akan saya sambung ke video yang selanjutnya atau video yang kedua. Jadi kesimpulannya adalah bayi prematur lahir lebih cepat, lebih dini ya, sehingga pengalaman fleksi di dalam perut itu sangat kurang ya, yang seperti ini. Di mana posisi ini sangat penting sekali nanti untuk fungsi oral, menghisap, menelan, bernafas, ya, kemudian untuk fungsi koordinasi tangan, dan nanti untuk pondasi gerakan bayi. Ya, beberapa aktivitas yang bisa dilakukan selama bayi dalam perawatan ya, seperti yang tadi kita bahas, pada intinya nanti untuk meningkatkan pola nafas, menghisap dan menelan ASI terlebih dahulu. Nanti setelah pulang ke rumah baru kita sambung ke video yang kedua untuk stimulasi tengah tubuh dan basic atau pondasi motorik kasar. Oke, kita lanjutkan ke video yang kedua. Terima kasih.